Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini masih membahas tentang program linear, matematika wajib. Oke, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang menentukan penyelesaian sistem prediktif kesamaan linear dengan garis selidik. Selanjutnya nanti kita akan menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum atau minimum untuk menggunakan uji garis selidik. Pertama, tentukanlah kendala-kendala dari permasalahan program linear. Jadi untuk uji titik pojok dan uji garis selidik, tahap pertama itu sama. Tentukan kendala dari permasalahan program linear yang dimaksud oleh soal untuk mengetahui kendala-kendalanya. Kemudian kita ubah soal tersebut ke dalam tabel. Terus kedua yaitu gambarkan daerah penyelesaian dari kendala-kendala di atas atau kendala-kendala di soal tersebut. Kemudian geser garis untuk menentukan nilai maksimum fungsi tujuan. Garis di sini adalah garis selidiknya. Nanti kita bahas garis selidik itu apa sih. Nah, jadi kalau misalkan dia titik terjauhnya, jadi kalian nanti garis bawahi di sini titik terjauh terhadap titik pusat. Nah, ini adalah nilai maksimum. Nilai maksimum itu jika titik terjauhnya terhadap titik 0,0 dan berada pada daerah penyelesaian. Sedangkan nilai minimum itu jaraknya terdekat terhadap titik pusat. Jadi kalau misalkan kita maksimum yang paling jauh terhadap titik pusat dan masih berada di daerah penyelesaian, kalau nilai minimum dia itu dekat dengan titik 0,0 dan tetap berada di daerah penyelesaian. Nah, setelah itu substitusikan untuk mencari hasil maksimum atau minimumnya dengan fungsi objektif atau fungsi sasaran. Nah, ini adalah contoh soal. Nah, sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Nah, di sini kita bisa membuat roti basah itu variabel X dan roti kering itu variabel Y. Nah, untuk pembahasan soal ini ada di slide selanjutnya, yaitu ini langkah pertama, tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linear. Untuk mengetahui kendala-kendala, sebaiknya kita ubah soal tersebut ke dalam tabel. Jadi kita ubah soal tersebut ke dalam tabel. Misalnya roti basah itu X, roti kering itu Y. Maka tabelnya tadi ini ya. Nah, untuk membuat roti basah itu memerlukan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Dan keuntungannya itu 75.000. Nah, roti kering itu 1 kg tepung dan 2 kg gula. Keuntungannya itu 60.000. Dimana persediaan tepung itu 6 kg dan gula itu 10 kg. Karena persediaan itu menunjukkan limit ya, untuk menunjukkan batasan. Jadi dia itu di sini menggunakan kata kurang dari sama dengan atau nggak boleh lebih, karena dia ini di sini kapasitasnya 6 kg dan 10 kg. Jadi dia nggak boleh lebih dari ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan kan ya. Ini 75.000 X, 60.000 Y. Jadi 15 ini bisa kita bagi dengan 5.000. Kita bagi dengan 5.000. Oke. Ini bisa kita bagi 5.000. Yang ini 15 kali 12. Itu hasilnya ini. Kayak waktu itu ya, AX plus BY. Jadi ini adalah A kali B. Nah, kemudian kita gambarkan langkah-langkahnya. Nah, ini adalah grafik 2X plus 2Y, grafik yang orange.
atau yang agak kekuningan ini, jika X-nya 0 didapatkan Y-nya 5. Berarti di sini Y-nya 5, dan jika Y-nya 0 maka didapatkan X-nya 5. Berarti di sini ya. Nah, di mana titik pojoknya ini? Titik pojoknya yang kena dengan HP-nya, yaitu 0,5. Ini titik pojok yang kena HP-nya 0,5. Kemudian yang ini 2x plus y. Saat dia x-nya 0 didapatkan y-nya sama dengan 6. Saat y-nya 0 didapatkan x-nya sama dengan 3. Nah, titik pojoknya itu yang ini, yaitu 3,0. Titik pojoknya 3,0. Nah, selanjutnya ini garis merah itu garis yang fungsi tujuannya yang tadi, yang dibagi 15. Nah, yang ini 15x plus 12y. Itu adalah garisnya yang ini, 15x 12y gitu. Oke, langkah ketiga yaitu kita tarik garisnya. Kita gambar garisnya sampai mendekati HP. Nah, yang menjauhi 0,0 ini kan titik 0,0 nih. Ini 0,0. Yang menjauhi 0,0 itu adalah titik maksimum. Itu dimana dia itu harus kena dengan garis ini, garis selidiknya. Nah, kalau titik minimumnya berarti yang mana? Berarti yang kena duluan nih. Yang kena duluan karena dia itu nih 14, ini 12, berarti lebih kecil yang ini. Berarti dia kena dulu, kena yang paling belakangan atau paling dekat dengan 0 itu yang ini. Gitu. Nanti bisa kita pakai uji titik pojok atau pakai uji selidik. Jadi kalau pakai uji selidik, kalian garis sampai mendekati atau ketemu titik yang di sini, titik HP-nya, baru kalian dapatkan ini adalah titik nilai maksimumnya. Untuk titik maksimum itu harus jauh kan ya tadi ya, harus jauh dari titik ini, titik pusatnya 0,0. Nah, sedangkan untuk menentukan nilai minimum harus terdekat gitu, dekat dengan 0,0, dimana harus kena juga dengan garis selidik, harus ketemu dengan garis selidiknya, kayak gitu. Maka kita cari nih, ini berapa, pakai substitusi dan eliminasi kayak kemarin. Oke, ini kita dapatkan nilai seperti ini, dan ini dapat langsung nilai maksimumnya. Jika kalian kurang yakin, kalian bisa pakai uji titik pojok. Jadi kalau nilai maksimum yang tadi itu untuk menggunakan uji selidik ya, jadi tinggal garis yang kena duluan, yang jauh dengan titik pusat 0,0, maka dia itu adalah nilai maksimum. Tapi kalau dia dekat dengan 0,0 berarti dia titik minimum gitu, dimana harus kena dengan garis selidiknya. Seperti itu. Silahkan yang kurang paham ditanyakan di grup. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ulangan harian bab program linear hari Senin 5 Oktober 2020 jam 1 siang sampai jam 2 siang menggunakan Sokratif serempak. Jadi IPS 1 sampai IPS 3 menggunakan Sokratif serempak dan tidak ada ulangan susulan. Dan ulangan diadakan jam ini. Jika lewat, itu resiko sendiri karena saya hanya mengadakan ulangan jam segini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.